Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pagi hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja untuk kelas 7, hari ini kita akan mempelajari tentang bacaan qalqalah. Ya, silahkan dibuka modulnya halaman 56. Setelah kemarin kita mempelajari tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan toleransi, yaitu surat apa? Surat Al-Kafirun dan surat Al-Bayyinah. Sudah dihafalkan atau belum? Ayo tetap dihafalkan beserta artinya agar kalian nanti ketika mengerjakan soal tidak kesulitan ya. Itu dua ayat Al-Quran berkaitan dengan toleransi, yaitu surat Al-Kafirun dan Al-Bayyinah, yang tugas kalian tetap harus menghafalkan dan mencatat di buku tulis. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilmu tajwid, yaitu bacaan qalqalah. Untuk pengertian yang pertama, pengertian dari qalqalah menurut bahasa ataupun istilah. Menurut bahasa, qalqalah itu mempunyai arti getaran, ya, getaran atau memantul atau membalik. Nah, itu menurut bahasa. Jadi qalqalah itu mempunyai arti memantul, ya, membalik ataupun getaran. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, qalqalah adalah memantulkan suara ketika membaca lafaz yang terdapat huruf qalqalah. Ya, yang terdapat huruf qalqalah atau huruf berharokat sukun asli atau sukun karena waqaf atau diwaqafkan, itu namanya huruf qalqalah. Pengertian dari qalqalah. Jadi qalqalah secara istilah adalah memantulkan suara ketika membaca lafaz yang di dalamnya terdapat huruf qalqalah ataupun karena dibaca waqaf ataupun diwaqafkan, ya. Ketika berharokat sukun asli atau sukun atau waqaf ataupun diwaqafkan, itu namanya qalqalah, ya. Jadi lebih mudahnya qalqalah itu ya bacaan memantul karena adanya huruf qalqalah. Nah, gitu aja biar lebih mudah. Itu namanya qalqalah baik secara bahasa maupun istilah. Untuk pengertiannya bisa dipahami ya. Kemudian untuk pembagian qalqalah itu sendiri di dalam ilmu tajwid secara garis besar, qalqalah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama qalqalah kubro, yang kedua qalqalah sughro. Itu pembagiannya. Ya. Nah, untuk adapun huruf, untuk huruf qalqalah itu sendiri itu ada 5. Apa saja? Qaf, ba, jim, dal, qaf. Ya, itu macam-macam huruf qalqalah. Jadi huruf qalqalah itu ada 5. Ya, biasanya agar lebih mudah kalau di dalam kitab itu terdapat dalam lafaz qad bujadin, itu di dalam kitab. Kalau di dalam buku ya biasanya beberapa referensi biar lebih mudah menghafal. Huruf qalqalah itu terdapat pada lafaz baju di toko, ya, bajim, dal, ya, ba, jim, dal, po, dan qaf. Itu untuk pembagiannya bisa dipahami ya. Untuk huruf qalqalah itu ada 5, ba, jim, dal, po, dan qaf. Pembagiannya tadi dibagi menjadi 2, ada qalqalah kubro, ada qalqalah sughro. Qalqalah kubro itu artinya besar. Nah, kubro artinya besar. Lah, qalqalah kubro itu seperti apa? Ya, qalqalah kubro itu ya apabila ada huruf qalqalah yang berharokat sukun karena waqaf
atau berada di akhir kalimat. Nah, qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu adalah apabila ada huruf qalqalah yang berada di akhir kalimat. Gitu saja biar mudah. Ataupun diwakofkan atau dibaca waqaf. Contohnya gampang, mudah. Jadi kalian tinggal paham huruf qalqalah itu apa saja. Ketika berada di akhir namanya qalqalah kubro. Contohnya qul huwallahu ahad. Jadi besar, qalqalahnya lebih jelas. Allahus somad. Nah, itu contoh dari qalqalah kubro. Nah, pembagian yang kedua itu ada qalqalah suhro. Suhro itu artinya kecil, jadi lebih ringan pembacaan qalqalahnya. Pengertiannya apa? Qalqalah suhro itu apabila ada huruf qalqalah yang berada di tengah kalimat. Apabila ada huruf qalqalah yang berharokat sukun, maaf ya, huruf qalqalahnya harus berharokat sukun. Apabila ada huruf qalqalah yang berharokat sukun berada di tengah kalimat, itu namanya qalqalah suhro. Contohnya banyak di sini. Yaqta'una, ya, yabghuna, yadkhuluna. Jadi ketika ada huruf qalqalah berharokat sukun berada di tengah namanya qalqalah suhro. Kalau berada di akhir namanya qalqalah kubro. Bisa dipahami? Itu untuk pembagian qalqalah secara garis besar atau menurut ilmu tajwid pada umumnya. Nah, sekarang silahkan ditambahkan, kalian catat di buku tulis untuk pembagian qalqalah menurut pendapat ulama. Ya, menurut pendapat ulama, ada ulama yang berpendapat bahwa qalqalah itu, pembagian qalqalah itu dibagi menjadi 4. Ya, silahkan sambil dicatat. Menurut pendapat ulama, pembagian qalqalah dibagi menjadi 4. Sudah, yang pertama qalqalah besar, paling besar atau akbar ya bahasa Arabnya. Qalqalah paling besar. Kapan itu disebut dengan qalqalah paling besar? Yaitu ketika ada huruf qalqalah yang berada di akhir kalimat dan berharokat tasdid. Diwakofkan ya, dan huruf terakhirnya berharokat tasdid. Huruf qalqalahnya berharokat tasdid. Contohnya tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, jadi ada penekanan sedikit ya sebelum dipantulkan, ditekan dulu wa tab bil haq. Nah, itu contoh qalqalah paling besar atau akbar. Kemudian qalqalah yang kedua, qalqalah besar sama seperti qalqalah kubro. Ya, jadi apabila ada huruf qalqalah berada di akhir kalimat diwakafkan atau dibaca wakaf. Itu yang kedua. Yang ketiga itu qalqalah suhro sama. Ya, ketika ada huruf qalqalah berada di tengah kalimat berharokat sukun. Ya, sama ya. Akbar atau paling besar, kubro, suhro. Yang terakhir ada qalqalah paling ringan. Ya, qalqalah paling ringan itu ketika ada huruf qalqalah yang berharokat. Apa saja, pokoknya huruf qalqalah berharokat. Sajada, jada, itu namanya qalqalah paling ringan. Itu menurut pendapat sebagian ulama. Jadi untuk pertemuan kali ini itu saja, kalian harus bisa memahami pembagian qalqalah baik secara garis besar, suhro dan kubro maupun menurut beberapa pendapat ulama yang terbagi menjadi 4 tadi. Tugas kalian membuat contoh qalqalah ya dari pendapat ulama tadi 4 qalqalah itu biar lebih mudah. Ada qalqalah paling besar, kecil dan paling kecil atau paling ringan. Itu saja. Silahkan membuat contoh per A-nya itu 5 ya, setiap pembagian 5 ya, 5 contoh atau 3 saja, enggak usah banyak-banyak, 3 contoh qalqalah. Itu saja, semoga bermanfaat. Kita akhiri bersama-sama membaca basmalah. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.